Selamat sore, salam dari Balai Budaya, salam Indonesia sehat, salam cerdas Indonesia. Sore ini kembali kita kongko di ruang pamer Balai Budaya bersama orang-orang hebat di sebelah kiri dan kanan saya. Sebelah kanan ada pelukis abstrak yang sudah mendunia, Mas Baron Basuning. Ini guru saya ya. Ada Mas Busro, juru kunci Balai Budaya. Kuncen. Yang kuncen Balai Budaya. Ini guru saya juga. Kemudian di samping saya juga ada orang hebat, seniman muda yang menggerakkan lingkungannya, menjaga lingkungannya, menggerakkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Di daerah Parung Panjang dengan komunitasnya Rumah Anak Bumi yang sudah berjalan beberapa tahun, tetapi sudah menelurkan sebuah acara rutin, festival kampung seni yang sudah cukup seniman festival pinggir kali sudah beberapa kali digelar dan mendapat approach yang sangat bagus secara nasional dan internasional. Di sebelah saya juga guru saya Pak Krisnanda CDL yang hari ini menyenangkan hatinya dengan bermain musik, tidak apa-apa. Oke, dalam acara penutupan ini saya ingin mendapatkan sebuah testimoni tentang bagaimana Nasar itu di mata atau bacaan dari masing-masing rekan-rekan di sebelah kanan dan kiri saya. Mungkin Mas Baron bisa membaca ulang tentang Nasar, bagaimana keterkaitan dirinya dengan pengaruh atau semangat Nasar yang telah disebarkan lewat karya-karyanya, dengan energi yang ada di dalam karya-karyanya maupun dari pikiran-pikirannya yang telah dibukukan. Silakan Mas Baron. Kita bicara mengalir saja, santai. Yes. Terima kasih Mas Aisul, Mas Kris, terima kasih. Bersyukur sore ini kita bisa berkumpul di sini. Yang pasti kemarin saya lihat ada di mass media ada atribut dari kawan-kawan untuk maestro kita Nasar. Dan kayaknya kalau kita tidak mengapresiasi Pak Nasar, sepertinya kita kurang abdol lah ya. Karena seperti kita ketahui bersama, Pak Nasar adalah sejarah tersendiri di seni rupa Indonesia. Beliau memang memilih jalan sunyi, beliau tidak ikut dalam hiruk pikuk yang sekedar heboh, tetapi beliau mendapatkan, dan saya meyakini bahwa dia punya gaya yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru atau tidak bisa, adalah suatu kebaruan bagi saya. Saya ngiri Pak Nasar bisa membuat suatu karya yang sangat sederhana, tetapi sangat kaya makna. Walaupun kita ketahui bersama Pak Nasar memang agak kurang, dengan tanda kutip, kurang beruntung dalam kehidupannya secara material. Tetapi memang perupa-perupa zaman dulu bukan materi yang dicari. Yang mereka cari adalah kekuatan berkarya. Dan itu kita harus salut. Kenapa kita salut? Hari ini kita semua yang muda-muda ini semua merebut sesuatu yang nggak jelas itu. Jadi saya sangat hormat kepada Pak Nasar, dan Pak Nasar menjadi juga salah satu inspiring saya untuk berkarya. Saya seperti sekali lagi saya katakan, saya ngiri dengan kehebatan Pak Nasar. Itu saja mungkin Mas Aisul yang bisa saya sampaikan. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Menarik testimoninya, bagaimana pengaruh pikiran-pikiran dan energi yang ada di dalam karya-karya Nasar pribadi menjadi sebuah inspiring sendiri bagi Mas Baron pribadi sebagai perupa atau pelukis. Sekarang beralih kepada Mas Busro sebagai kuncen Balai Budaya. Yang tahun-tahun 60-an juga Pak Nasar juga menjadi kuncen di Balai Budaya. Mungkin ada keterkaitan atau benang merah tentang bagaimana Nasar berada di sini, dan hari-hari ini Anda berada di tempat yang sangat syarat dengan
sejarah pergerakan dan pemikiran kebudayaan dan politik di Jakarta khususnya, tetapi di Indonesia pada umum. Silakan, Mas. Ya, kalau pada waktu di zamannya, memang waktu itu, waktu dia menulis Tiga Non, itu pada zamannya itu memang seniman memang suka membuat statement-statement. Kalau di sastra, misalnya Bang Tardi, misalnya membebaskan kata dari makna. Kemudian yang lampau juga Sujoyono, statementnya Jiwo Keto. Nah, kalau Nasar, kontribusi utama ini. Teater mini kata di sini juga. Teater mini katanya itu Rendra. Nah, kontribusi Nasar yang paling dasar itu adalah spirit kejujuran. Spirit kejujuran di sini adalah seperti pisau bermata dua. Pertama, yaitu mencari originalitas. Originalitas itu adalah dengan kejujuran. Kemudian dia membebaskan dari yang dia maksud dengan Tiga Non. Ada teknik, estetika, dan yang satunya lagi. Inilah semangat Nasar yang tidak dipunyai oleh seniman-seniman lain, terutama seni lukis ya. Nah, kemudian hebatnya lagi Nasar, spirit kejujuran ini justru itu bisa diterima dan mendapat tempat justru bukan di dunia seni rupa, tetapi dulu malahan mendapat tempat di dunia teater. Nah, di teater modern dan kontemporer, nah, spirit yang diajukan oleh Nasar itu sangat diterima di dunia teater. Saya kira itu ya kita memang nggak bisa melupakan itu spirit dari Nasar. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Busro atas ureanya tentang bagaimana pengaruh spirit Nasar terhadap bidang-bidang seni yang lainnya, termasuk kepada teater yang memang banyak mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran dari Nasar yang sebagai pelukis tadi. Itu yang memperkaya kesenian dan kebudayaan kita. Kembali lagi kepada Mas Ridwan, tadi sudah ngobrol tentang penutupan pamerannya Pak Nasar ini, tetapi saya akan mengulik lagi ketika Anda bersedia menggelar pameran tunggal Anda dengan tajuk Sampah ya? Apa? Sampah ya? Aku Sampah. Itu saya kepengen tahu, kenapa sih Anda kok malah memilih tempat yang sederhana? Tempat yang sederhana ini dibanding dengan gedung-gedung yang lain yang secara fisik ya lebih bagus, lebih modern dari dindingnya, dari lampunya, lightingnya itu kan. Kenapa Anda kok memilih justru di Balai Budaya gitu, Mas? Ya, makasih Mas Aisyul. Jadi kita tidak bisa lupa dengan sejarah tentang Balai Budaya. Saya mungkin tidak banyak mendapatkan literasi tentang Balai Budaya, tapi sedikit saja bergaul di sini. Menjadi rumah, saya suka tidur di depan halaman itu kalau saya pulang kemalaman. Artinya juga ingin mendapatkan spirit-spirit dari para maestro Indonesia yang pernah bercokol di sini, termasuk Pak Nasar. Ya. Ini saya pikir ada fotonya Pak Nasar dan disitulah tempat tidurnya beliau. Ini jujur ini membawa aura yang berbeda ya, membawa sesuatu yang berbeda di Balai Budaya. Kita belum lagi bicara tentang siapa-siapa yang pernah berpameran di sini, berinteraksi dengan ruangan ini. Saya pikir Balai Budaya bukan sekedar sebuah ruang pamer, tapi ruang energi, ruang berpikir, ruang ini literasi banyak sekali gitu. Catatan-catatan yang dibuat oleh Balai Budaya. Itu mungkin yang menginginkan saya, yang kepengen
menjadikan ruang Balai Budaya ini menjadi tempat berpameran tentang Aku Sampah. Nah, kembali bahwa inspirasi tentang Pak Nasar menjadi dirinya gitu loh. Saya berpikir semua seniman yang ingin menjadi dirinya. Yes. Gitu. Nah, ini saya pikir tariknya kan sangat kencang sekali ya. Membuat statement dengan 3 non, walaupun itu kontra, banyak sekali yang membantah itu ya. Tapi akhirnya itu menjadi kekuatan Pak Nasar. Kekuatan tersendiri. Gitu. Iya. Gitu, Mas. Cukup, Cukup. masih banyak waktu loh Mas, bisa dilanjutkan lagi. Buat Pak Krisnanda. Saya menanggapi dulu Mas Ridwan Mananti tadi menarik. Di sini adalah sebuah ceruk pemikiran, Iya. pergerakan kesenian dan kebudayaan. Ya, Balai Budaya memang merupakan sebuah ceruk dari sebuah energi yang telah menyatu menjadi satu kesatuan yang Iya. menurut saya pribadi bahwa energi itu tidak bisa hilang. Betul. Dia tetap ada di di semesta sekeliling kita. Iya. Energi itulah yang akan memberikan sesuatu kepada kita ketika frekuensi kita memenuhi kesamaan frekuensi itu tadi. Maka terjadilah proses-proses kreatif dan lahir karya-karya kreatif. Maka Betul, tidak sepakat. salah, maka di energi-energi yang telah telah dibangun, telah diuarkan oleh para seniman, pemikir, budayawan yang berada di Balai Budaya tahun 50, 60, 70 ya, saya pikir masih ada energi itu. Sangat. Dari yang sastra mungkin bebopnya siapa tadi? Bebopnya Mas Willy, terus Teguh Karya melahirkan aktor yang namanya Slamet Harjo di sini juga, Remi Silado 71 juga di sini, Avandi 55 pameran tunggal di sini, Sujoyono, terus pelukis yang di Prancis itu siapa? Salim pameran tunggal di sini, dan semua bidang yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh itu waktu muda melakukan sebuah kegiatan berkebudayaan di sini, termasuk Ya. orang-orang Jogja, orang Ya. Bandung, Sri Hadi, Sadali dan lain-lain. 54 juga pameran di sini juga. Betul, Ketika mahasiswa Ya. yang ditulis oleh Trisno Sumarjo menjadi sebuah polemik panjang Ya. yang melahirkan dialektika pemikiran antara Barat dan Timur sebenarnya itu ya, Ya. antara melahirkan mazhab Bandung dan mazhab Jogja, Ya. dan banyak hal, peristiwa sosial, politik juga, lahirnya petisi 50 di sini, Malari juga menjadi markas Hariman Siregar, Ya. Arif Budiman itu mencetuskan golput juga di sini 71 dan lain-lainnya, masih banyak itu. Banyak. Itu sih dari ringkasan sejarah mini, Potongan-potongan sejarah sejarah mini ya, ya, potongan-potongan sejarah tadi menjadi sebuah kekuatan yang memang kebetulan tidak dimiliki oleh tempat lain, karena tahun-tahun 50-an sampai 60 Balai Budaya adalah satu-satunya sentrum kebudayaan setelah masa pasca revolusi. Itu sih sebagai catatan Ya, saya kecil pikir dari saya. ya, saya pikir betul Mas yang Mas Aisyul katakan tadi ya. Mas Baron juga saya pikir lebih banyak tahu, lebih-lebih Mas Busro ya, yang memang tiap hari ada di sini, energinya ada di sini. Saya pikir banyak melahirkan karya-karya ini. Balai Budaya tidak bisa hilang dari sejarah. Nah, dan ini sangat kalau ya mungkin catatan lain bisa hilang, tapi energi Balai Budaya harus tetap ada. Nah, saya melihat sangat bersyukur ya, ada Pak Krisnanda yang mau juga berlebur di sini, gitu loh, kecebur di tempat ini, melakukan hal-hal seperti ini, artinya harus diselamatkan. Saya pikir tidak hanya membangun, tapi membangun energi itu kan nggak gampang, Mas. Ya. Secara fisik cepat, Fisik gampang. Iya. Nah, malah saya takut ada ketakutan gitu loh, kalau ini berubah menjadi sesuatu yang megah, Tapi tidak ada ruhnya. nggak ada ruhnya. Nah, kita merawat ruh dengan kondisi yang ada, saya pikir itu lebih penting. Ya, Pak Terus ya, lebih real gitu loh. Fisik yang kita tuntut, ada uang, ini jadi, ini selesai gitu. Tapi hari ini kita bicara tentang sebuah ruh, tentang sebuah energi, ya, tentang sebuah catatan kebudayaan yang ada di tembok ini. Ya.
ada di lantai ini. Ada saya di pikir. udara ini energi. Iya, ada di energi ini. Saya pikir itu yang lebih penting, Mas. Ya. Mas Baron ada tambahan. Barangkali nggak apa-apa, masih panjang kok. Aku baru ingat Mas Baron juga pernah pameran tunggal di sini yang ditulis oleh Edi Sutriyono. Dan Muji Trisno. Muji Sutrisno juga Dan- ya. iya. Bisa diceritakan. Oke. Terima kasih Mas Aisul. Kalau kita bicara tentang Balai Budaya, tentu kita bicara tentang awal dari pergerakan seni rupa Indonesia, saya pikir. Karena dahulu kala saya dengar dari para senior, Balai Budaya itu adalah satu-satunya tempat untuk berkreativitas. Ya. Seperti kita ketahui tadi, seperti Bung Ridwan tadi sudah mengatakan bahwa di sini ada Fandi, ada Sujoyono, ada segala macam para maestro besar itu. Jadi tempat ini memang kalau kita bicara tentang ruh, mungkin di sini satu-satunya tempat yang ruh para maestro itu, old maestro itu ada di sini. Jadi memang sudah selayaknya saya pikir pemerintah, government di sini untuk menjadikan tempat ini adalah salah satu one of the heritage budaya untuk Indonesia. Dan itu mudah-mudahan dipertahankan. Mas Aisul yang sebagai penanggung jawab di sini, katakan yang cawe-cawe di sini, kami hanya pesan aja supaya Kita tempat bergerak ini bersama-sama. ya, tapi kan tetap dong kita bergerak bersama-sama, tapi kan ada satu lah katakan. Bahwa kita pertahankan tempat ini kalau kita kembali. Kalau kita kembali ke Nasar tadi, saya kok ada gium Balai Budaya adalah Nasar, Nasar adalah Balai Budaya. Itu kalau di seni rupa ya, mungkin tidak yang lain ya. Tapi karena apa? Mungkin Pak Fandi, Pak Sujoyono juga pernah mampir dan bermalam panjang di sini. Tetapi seorang Nasar, dia betul-betul menggeluti dan kesehariannya banyak di sini, gitu loh. Bahkan putra-putrinya juga sempat tinggal di sini. Kawan kita Sudita Nasar juga. Kebetulan waktu itu pas dia meninggalkan, saya akhirnya sowan ke rumah ibunya. Saya lihat sekali bahwa kesederhanaan itu dan kebersahajataan itu ada di keluarga itu. Jadi Pak Nasar juga meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Jadi bahkan kita ketahui bahwa Mas Dita untuk meneruskan proses berkeseniannya, dia juga menjadi seorang apapun dia lakukan semata-mata demi keseniannya. Jadi dia ingin menghidup keseniannya, bukan keseniannya yang menghidupi dirinya. Jadi itu luar biasa. Karena sekarang kan kebanyakan dari kita, ya maaf memang suasana berbeda, tuntutan banyak ya. Tapi itu yang kita tidak punya hari ini. Ya kan, kita mengejar pasar, kita mengejar wacana, tetapi kita tidak mengejar kedirian. Ya kan, mungkin banyak di antara, apalagi terus sama saya karena genre saya sama dengan Bung Nasar. Jadi Nasar itu adalah somebody bagi saya. Dan saya meyakini bahwa hampir semua perupa abstrak di Indonesia itu banyak sekali terinspirasi dengan pola-pola Nasar, walaupun nanti berkembang menjadi dirinya sendiri. Tapi Nasar adalah benar-benar seorang inspirasi yang tidak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Bukan bermakna saya katakan terlalu memuja-muja seorang Nasar ya, tapi itu adanya seorang Nasar. Itu tadi. Jadi Nasar adalah Balai Budaya adalah Nasar. Terima kasih. Terima kasih Mas Baron. Ya. Sekarang gongnya ini Pak Kris yang belum berbicara sama sekali. Sedikit aja Pak Kris, sebagai penutup. Nanti kita Sambil pegang gitar. kita musik-musikan. Paling banyak. Iya, terima kasih. Ini ada Mas Baron, Pak Busro, Pak Aisul, Pak Ridwan, dan teman-teman semua. Kita menyelenggarakan pameran Tribute to Nasar ini merupakan suatu kewajiban kita semua untuk terus menghormati para senior, para maestro, dan orang-orang yang sudah merintis atau yang sudah menorehkan tinta emas dalam perjalanan atau sejarah seni rupa di Indonesia atau seni dan budaya di Indonesia. Karena seni ini merupakan bagian penting untuk membangun peradaban. Dan Pak Nasar, terus terang saya sangat kagumi karena beliau ini mampu berani untuk menembus sekat batas bakat atau tidak berbakat. Yang kedua, beliau mengajarkan untuk semua mulai dari kecintaan, dari kedalaman, dan juga dari diri kita sendiri. Perkara nanti tidak melukis itu hal yang berbeda katanya. Dan beliau juga mengajarkan
tidak hanya menggambar pada kerangkanya atau rangka atau bentuk luarnya, tetapi menggambar pada dimensi ketiga atau pada jiwanya. Karya Nazar merupakan kidung jiwanya, dan Pak Nazar mengajarkan kita berpikir, merenungkan, merasakan, dan menuliskan, karena pikiran perasaan kita ini juga harus bisa ditularkan kepada orang banyak. Dan beliau melakukan dengan surat-surat malamnya. Dan beliau lagi juga mengajak kita berdialog dengan lingkungan, menjadi pembelajar, bukan sekedar autis dengan dirinya sendiri, tapi mau peduli terhadap lingkungan. Dan satu lagi, beliau juga mengajarkan kita bukan mencari pasar, tapi kita memamerkan karya adalah mengajak dialog karya ini kepada publik. Perkara laku atau tidak, itu hal yang berbeda juga. Nah, Pak Nazar, satu hal yang sangat penting yang perlu kita dalami dan teladani adalah beliau juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mengenal sekat batas ruang dan waktu di dalam berkesenian. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih Pak, karena Balai Budaya ini rumah Pak Nazar. Tadi dikatakan Balai Budaya juga Nazar, Nazar juga Balai Budaya. Tadinya memang judulnya mau rumahku gitu, tapi nanti salah keliru gitu, dikira rumahnya Krisnada, tapi artinya kan gitu ya. Jadi gambar Pak Nazar yang tidur ini bukan pelecehan, tapi ini sejarah mengingatkan bahwa disinilah sejarah. Saya mengatakan tadi, saya setuju Pak Rid mengatakan, biarlah tempat ini seperti ini, tapi roh dan jiwanya tetap seni budaya. Kalau saya ibaratkan, ini kodok bengkerok. Kodok bengkerok selamat, tidak dibelah, tidak jadi suike, karena orang jijik ya. Tapi kalau lihat kodok hijau, lihat kodok apa itu malah dipotong. Nah, sama Balai Budaya ketika mewah, ketika semua meriah besar, malah mungkin senimannya yang tergusur lagi. Jadi ya, ibaratnya kepengin semua selamat dan senang, dan kita terus berbudaya. Dari seniman untuk seniman. Nah, itulah Pak. Jadi kita semua bisa seperti itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Cukup Pak Kris. Oke. Terima kasih. Ini pencerahan buat kita semua. Tadi yang diobrolkan atau dibicarakan Pak Kris juga, Mas Baron, Mas Busro, Mas Ridwan Manantik juga memperkaya pikiran-pikiran kita tentang seni dan kebudayaan. Maka sudah sewajibnya dan harus kita merawat dan mengembangkan Balai Budaya ini untuk Indonesia ke depan. Itu saja. Salam dari Balai Budaya, salam Indonesia sehat. Terima kasih. Selamat petang.